Baik, dua narasumber ini sudah ada di depan kita dan insya Allah akan menyampaikan info-info terkini terkait dengan penanggulangan stunting di kota Tasikmalaya. Perlu Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian ketahui, tahun lalu sekitar bulan November juga mungkin mendekati akhir tahun, kota Tasikmalaya itu termasuk dalam peringkat kelima mungkin waktu itu Pak ya, se-Jawa Barat dalam hal kasus stunting terbanyak ya. Tentu ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan karena jumlahnya juga mencapai ribuan anak yang mengalami asupan gizi minim ya, sangat kurang sehingga kesehatan mereka juga akan terganggu. Nah, di sini sudah hadir dua narasumber kita ya. Ibu Yani dan Pak Uus akan berbagi informasi terkait dengan penanggulangan stunting di kota Tasikmalaya. Saya akan ke Ibu Yani dulu nih, karena ini terkait dengan keluarga ya, dan di sini tentu Ibu lebih banyak preventif ya, pencegahan. Sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas yang Ibu kepalai saat ini untuk kemudian mencegah dalam hal ini kemudian ya mengubah mindset keluarga itu ya, sehingga mereka bisa mampu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencegah terjadinya stunting di kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mek. Jadi memang kami Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini memang nama dinas yang cukup panjang. Memang, susah diingat Bu. Jadi lebih familiarnya Dinas KB. Dinas KB ya, lebih mudah ya. Ya memang kami berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 ini memang mempunyai tugas sebagai garda terdepan. Karena apa? Garda terdepan karena memang tugasnya pencegahan dari hulu hingga hilir. Ya. Dari mulai anak remaja, kemudian menjadi calon pengantin, kemudian mereka hamil, kemudian ibu hamil berarti ya? Ibu pasca melahirkan atau MIPAS sampai 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan atau 1000 HPK. Nah itu tugas kami, bagaimana kami bisa mencegah agar mereka bisa mempunyai pengetahuan mengenai bahaya stunting. Jadi kami di dinas dibantu oleh petugas lapangan, di situ ada petugas KB, ada tim pendamping keluarga, ada tim kader pos KB, semuanya itu membantu kami mencegah, mengedukasi supaya stunting itu betul-betul hilang. Memang tahun kemarin cukup tinggi ya Pak Kadis, 22%, mudah-mudahan dari tahun ke tahun itu bisa menurun. Memang sebetulnya itu 28,9%, kemudian turun menjadi 22,4%. Alhamdulillah udah 6,5% naik. Mudah-mudahan di tahun ini juga dengan berbagai program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota ini bisa menurunkan angka stunting. Nah, program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota diantaranya berkolaborasi memberikan makanan tambahan, diantaranya memberikan nutrisi atau makanan yang bernilai gizi yang memang dibutuhkan oleh anak stunting. Apa itu? Misalnya memberikan makanan tambahan berupa telur. Ya. Kami bekerja sama dengan Barnas kemarin untuk memberikan makanan tambahan yang bergizi dan juga mengedukasi para keluarga risiko stunting untuk mengetahui tingkat kesadarannya bahwa ini anak-anak yang diperlukan itu makanan seperti ini. Ya, apa yang dicegah itu memang harus tahu dulu apa penyebab dari stunting. Ya, karena kita tugasnya pencegahan, jadi harus tahu apa sih yang harus dicegah. Pertama, dari satu keluarga yang berisiko stunting itu apakah sudah tercukupi air bersihnya? Air bersih air bersihnya. Jadi tidak langsung ke makanan ya, tapi ke air bersih dulu ya. Bisa berpengaruh iya, karena mungkin kalau makanannya tidak direbus dengan air, tidak dicuci dulu dengan air yang bersih mungkin bisa berdampak. Nah, kemudian nilai gizi kalori yang dimakan sama ibu hamil dan anak yang kategorinya masih di bawah 2 tahun itu juga berdampak. Jadi
pertama lingkungan yang PHBS, perilaku hidup sehatnya, bersih dan sehat. Ya. Kemudian juga ketersediaan air bersih. Kemudian ada 4T. 4T? 4T. Apa itu? 4T itu pertama tidak terlalu muda untuk menikah. Tidak terlalu muda untuk menikah. Dengar ini ya. Tidak terlalu muda untuk menikah. Jadi jangan buru-buru menikah. Iya, ada batas waktu, ada batas umur ya. Umur. Ya. Kemudian juga tidak minimal terlalu berapa Bu kalau batas umur? 21 baru bisa melahirkan. Oh, dengerin, 21 tahun. 21 itu bisa menikah. Nah, kalau melahirkan itu di atas itu. Kemudian tidak terlalu tua untuk melahirkan. Tidak terlalu tua untuk melahirkan. Iya, karena nanti kalau terlalu tua itu tidak sehat ya Pak Dokter anaknya gitu. Jadi jangan terlalu tua. Jadi jangan di atas 35 tahun. Jadi yang pertama jangan terlalu muda, yang kedua jangan terlalu tua juga ya. Yang melahirkan. Ketiganya tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat itu anak yang ke-1 kepada anak yang kedua. Jangan kelahirannya ya, jarak kelahiran ya. Jarak kelahiran tidak terlalu dekat ya, oke. Yang keempatnya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak itu anak. Harus ada program KB. Gitu. Jadi memang, nah itu pencegahan yang kami edukasikan ke masyarakat melalui rekan-rekan kami di lapangan, memberikan informasi, edukasi itu mengenai pencegahan stunting. Jadi dari mulai remaja kami mengadakan pembinaan remaja itu ke sekolah-sekolah. Supaya mereka bisa melalui generasi remaja, generasi rencana itu ke sekolah-sekolah. Kemudian juga ke calon pengantin kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi ada pembinaan kepada calon pengantin supaya bisa merencanakan keluarga ke depannya itu harus seperti apa. Nah, itu kemudian juga kepada calon pengantin, ke remaja itu harus ingat kesadaran diri. Jangan sampai ketika hamil itu anemia, kekurangan darah. Itu akan juga nanti Pak Dokter yang jelas mengenai kesehatan ini akan menjelaskan. Kemudian juga yang pasca melahirkan itu harus memberikan ASI eksklusif ya sebelum ditambah dan MPASI itu betul-betul harus mendampingi anaknya sampai 2 tahun. Bawa anak ke puskesmas atau bawa ke posyandu untuk ditimbang berat badannya, untuk ditimbang tinggi badannya supaya tidak stunting. Nah mungkin itu yang dilakukan oleh dinas kami. Iya, baik. Nah sebetulnya apa saja Pak Dokter ciri-ciri dari anak yang menderita stunting ini seperti apa sih? Jangan-jangan kita salah mendefinisikan atau mengetahui gitu ya. Oh ini anak kecil pegang gitu, begeng gitu, stunting nih gitu kan. Ternyata enggak, nah itu gimana Pak Dokter? Iya ini mungkin kan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya bisa kumpul nih di sini senang. Satu harapan kita kan selama ini kan urusan kesehatan tuh jarang orang senang berdiskusi tentang kesehatan. Kalau urusan bola, sekota maka bicarain bola gitu. Urusan yang lain bisa sangat ramai. Tapi syukur alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia stunting khususnya urusan kesehatan mulai banyak didiskusikan di ruang-ruang publik dan ini menjadi sangat penting. Betul memang urusan stunting itu kan sebetulnya di penghujung Bang. Stunting itu ketika terjadi gangguan tumbuh kembang anak yang paling ujung gitu kan. Menyambung tadi pertanyaan sebetulnya gangguan tumbuh kembang itu dimulai dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur, berat badan tidak sesuai dengan umur ya. Jadi kalau terlalu kecil pada umurnya sudah agak tumbuh begitu ya? Iya betul, tinggi badannya biasanya berapa sih Pak? Umur idealnya misalkan usia 1 tahun itu harusnya 90 cm gitu atas maka itu tidak di bawah itu gitu kan. Atau misalkan berat badannya gitu kan, badannya tidak sesuai dengan umur gitu kan. Ada parameter lain yang bisa kita ukur dengan mudah, dengan sederhana, mengukur berat badan, mengukur lingkar lengan kan seperti itu. Tapi sebetulnya untuk stunting ini akan kelihatan, akan kita bisa pastikan itu stunting manakala terjadi gangguan intelijensinya.
yang kita takutkan intelijensi itu. ya. Ini yang kita, terkait kecerdasan iya, ya. yang kita takutkan urusan stunting kan itu. Ya. Tidak hanya sekedar gangguan tinggi badan, gangguan berat badan mungkin bisa kita koreksi dengan cepat. Betul. Tinggi badan juga walaupun agak sulit masih bisa kita koreksi gitu kan. Tapi untuk urusan intelijensi, kecerdasan anak gitu kan, tidak berkembangnya kemampuan intelijensi anak, nah ini yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu kan kita semua nggak ingin itu semua terjadi gitu kan. Nah oleh karena itu stunting ini menjadi sangat krusial untuk ditangani. Kita bisa lihat dari berat badan, tinggi badan, ketika anak sudah mulai nggak aktif, tidak merespon terhadap sekitar gitu kan, ada keterlambatan tumbuh kembang misalnya untuk 2 tahun harusnya sudah bisa mulai mengucapkan huruf-huruf terbatas atau kata-kata terbatas, tapi ini belum bisa mengucapkannya. Apalagi kalau sudah sampai di usia 3-4 tahun gitu karena keterbatasan motoriknya, fungsi bicaranya gitu kan, atau ketertarikannya terhadap sesuatu hal yang kita anggap sebagai mainan di usianya sudah mulai ada ketidaktertarikan. Nah ini sebagai tanda-tanda awal daripada stunting. Kalau sudah ada gangguan intelijensi sudah kita pastikan itu pasti stunting gitu kan. Gangguan intelijensi itu apa aja sih Pak? Kemunduran tingkat kecerdasan anak yang tidak sesuai dengan umurnya gitu kan. Tidak sesuai dengan umurnya. Intelligence quotient-nya otomatis di kemudian hari tidak akan normal, bisa jadi di bawah 100, di bawah 110, di bawah, atau mungkin bisa jadi 90 ke bawah. Nah ini yang kita khawatirkan di kemudian hari akan mengganggu bonus demografi yang kita harapkan 10-20 tahun ke depan, karena anak-anak kita inilah kan yang akan mengisi tidak hanya fisiknya tapi kemampuan kecerdasannya pun akan menurun. Padahal kan tahun-tahun ke depan kita dituntut untuk bersaing secara global. Betul, secara global ya. Baik, jadi memang sangat-sangat penting kita ketahui ya ciri-ciri atau kemudian tanda-tanda dari anak yang menderita stunting supaya lebih cepat penanganannya gitu ya. Iya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut, kemudian semakin banyak kasus yang terjadi, dan ini akan kedepannya Indonesia emas yang kita harapkan gitu ya, tahun 2045 itu malah jadi tidak terjadi. Nah ini kan jadi sayang sekali, padahal kita menginginkan bahwa bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang sangat maju, termasuk dalam hal SDM-nya ya, dalam hal kecerdasannya juga ya. Dan hari-hari ini ya kita terus harus berjuang terus nih ya, menurunkan tingkat kasus stunting. Sampai sekarang udah berapa persen Pak yang udah berhasil diturunkan? Alhamdulillah tadi sampai disampaikan oleh beliau bahwa kita ada dari, bayangin aja dari 28, 24, 22 gitu kan. Itu versi SSGI ya. Tapi yang kita lakukan pencatatan sekarang adalah EPPGM. EPPGM itu secara absolut kita kurang lebih masih punya PR untuk 5.050 anak. Ya kan? Dan itu cukup banyak ya. 5.000, bayangkan 5.050 anak di kota Tasikmalaya ya masih menderita stunting ya. Nah itu yang harus kita tuntaskan. Dan juga sebetulnya kan yang ingin kita kejar itu tidak hanya mengintervensi yang stuntingnya, tapi yang harus kita intervensi itu kan seluruh rangkaian yang bisa menyebabkan stunting ini. Tadi udah disinggung sama Ibu, usia pernikahan yang harus kita atur gitu kan. Nah yang kita harapkan itu adalah justru new zero stuntingnya jangan sampai gitu. Jadi jangan sampai lagi ada lahir bayi-bayi yang punya potensi stunting gitu kan. Nah ini yang sedang kita intervensi ke depan, tidak hanya yang stuntingnya tapi seluruh yang punya resiko untuk itu. Seperti hari ini kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan sekolah, bahkan dengan pesantren. Pesantren kan ya? Pemberian tablet FE. Karena kan stunting itu perjalanannya panjang sekali Pak. Stunting itu di penghujung. Sebelum stunting ada berat badan lahir rendah, ada underweight,
ada wasting, baru masuk ke stunting gitu kan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk stunting. Tidak langsung ya? ujuk-ujuk stunting, bahkan mulai dari proses kehamilan. Nah, kehamilan kenapa penting harus makanya kan kita ada program pemerintah sekarang antenatal care, pemeriksaan ibu hamil. Dan ini kan yang harus dilakukan. Sebetulnya ibu hamil jangan sungkan untuk memeriksakan diri, datang ke puskesmas atau ke dokter sekalipun, supaya mendapatkan penanganan dan bisa terdiagnosa dengan baik. Dan syukur alhamdulillah, menurut catatan yang ada di kami, data agregat yang ada di kami, kepesertaan BPJS itu di Kota Tasik udah 100% loh Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu kan. Kalau kita udah 100%, jadi kalaupun ada tambahan, maka kalau daftar ke BPJS hari ini daftar saat ini, maka saat ini juga kita bisa aktif kartu BPJS. Tidak harus nunggu. Jadi sebetulnya untuk pembiayaan pemerintah hadir di sana berupaya untuk jangan sampai lagi orang mau berobat, khususnya ibu hamil gitu ya kan, jangan sampai lagi ada keluhan nggak punya biaya. Nah itu ya, karena sebetulnya sudah bisa memanfaatkan sudah BPJS, bisa memanfaatkan ya. Itu bahkan untuk kepentingan konsultasi pun di puskesmas juga kan udah kita siapkan hari ini. Ada catin tuh untuk tadi calon ibu pengantin. Calon ibu pengantin ya. Nah itu karena sama Kemenak juga kita udah MOU untuk tingkat kami dengan MOU puskesmas dengan KUA. Nah artinya bahwa ketika toh terpaksa harus ada yang menikah di luar usia yang menurut peraturan perundangan dibolehkan, bukan berarti kita ingin membatalkan pernikahan itu, tidak sama sekali gitu kan. Karena itu bukan ranah kami di dunia kesehatan atau di KB. Tapi paling tidak ketika kami terinformasikan tahu bahwa kami bisa mengadakan bimbingan atau konseling secara psikologisnya. Karena kita tahu untuk jadi ibu kan gak mudah. Iya betul, tidak mudah. Apalagi di usia muda. Nah ini apalagi anak pertama gitu kan. Nah ini ada stresor-stresor lain yang harus kita tuntaskan, karena gimana pun kondisi psikologis gangguan pada ibu akan berpengaruh pada janin yang pada akhirnya akan mengganggu juga nanti pada proses kelahirannya. Dan yang itu sehingga yang harus kita tangani hari ini tidak hanya stunting, underweight juga harus kita tangani, ibunya juga harus kita intervensi dari mulai pernikahannya, bahkan jauh sebelumnya. Pada remaja putri hari ini mungkin adik-adik kita di sekolah itu kan harus minum tablet FE-nya gitu kan, dan itu perlu kerjasama dengan pesantren, ada madrasah kan, apa ya yang setingkat SMA itu aliyah ya, aliyah, sanawiyah itu kan penting untuk kerjasama SMA juga gitu ya, yang di umum kerjasama pengawasan dari sekolah, diminum gak nih tablet FE-nya? Ya, jangan dilepehkan. Jangan ya, karena itu sangat penting. Hasil pemeriksaan kami di Dinas Kesehatan yang mengalami remaja putri kita. Remaja putri kita yang mengalami anemia defisiensi besi itu cukup tinggi. Sehingga salah satu defisiensi FE ini bisa menimbulkan stunting di kemudian hari. Atau gangguan kehamilan saat mereka hamil, maka itu harus kita persiapkan sejak dini gitu kan, sehingga penting bagi kita semua untuk berkolaborasi dalam hal ini, dalam penanganan stunting ini. Kita juga kolaborasi dengan beberapa pesantren yang sudah sering semenjak COVID kita banyak pesantren, kita bikin pesantren tangguh kerjasama dengan Dinas Kesehatan, ada pesantren Riyadul Ulum, pesantren Cilendek, pesantren Asuna, dan juga beberapa pesantren lain yang sejak lama bekerja sama dengan kita, bahkan di sana juga kita apresiasi mereka sebagai pesantren-pesantren tangguh, karena penting semuanya untuk kita kolaborasi. Baik. Ibu, kalau terkait dengan perencanaan keluarganya, ini tadi dengan remaja atau perempuan dalam ini yang menikah dalam usia muda, di Tasikmalaya masih banyak Bu yang menikah usia muda? Ya, kalau menurut dari data yang kami terima itu dari 10 itu masih ada. Untuk itu
kami juga selalu memberikan edukasi bahwa karena tadi itu penguatan psikolognya ya, yang harus dikuatkan karena jadi ibu itu tidak mudah ya, tidak hanya mengurus anak gitu, tapi justru yang berat itu membesarkan anaknya itu ya. Jadi perlu edukasi, perlu norma-norma keluarganya yang harus dikuatkan. Jadi masih ada. Jadi masih ada ya kasus anak-anak usia muda ya, yang menikah di usia muda. Jadi padahal kita tahu tadi penjelasan Ibu Yani bahwa itu juga salah satu ya pemicu nanti ke depannya akan bisa melahirkan anak-anak yang mengalami stunting ya. Karena dari perencanaan awalnya ini juga udah ada kesalahan mungkin ya. Jadi kalau anak masih belum cukup untuk melahirkan, itu juga dari kekuatan fisiknya yang dikhawatirkan. Iya. Jadi kenapa sekarang mungkin banyak yang disesar gitu. Salah satunya karena lemah ya. Secara fisik lemah sehingga harus disesar. Oke. Pak Dokter, kalau kemudian selama setahun terakhir ini kan gencar banget tuh program-program luar biasa saya perhatikan. Apa aja sih program-programnya itu untuk penanggulangan ini? Memang banyak ya, karena ini sudah menjadi alhamdulillah ini inline dengan kebijakan pusat kan, pusat provinsi, kebijakan Pak Presiden, kebijakan Pak Gubernur, dan alhamdulillah di kita juga di tingkat Kota Tasikmalaya kita punya peraturan wali kota khusus dari aspek hukumnya sebagai bukti keseriusan kita di Kota Tasikmalaya tidak hanya sekedar pencanangan program, tapi kita harus diatur lewat peraturannya. Maka muncullah 2 peraturan wali kota. Yang pertama peraturan wali kota Tasikmalaya nomor 15 tahun 2021 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di Kota Tasikmalaya. Kemudian disusul kemudian dengan peraturan wali kota Tasikmalaya nomor 42 tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting di Kota Tasikmalaya. Turunannya kegiatan-kegiatannya syukur alhamdulillah udah banyak kita lakukan. Seperti misalkan yang inline dengan pusat pemberian makanan tambahan, kita sudah mendistribusikan pemberian makanan tambahan, makanan cair. Makanan cair. Makanan cair yang seperti susu lah ya. Kita sering melihat seperti susu, sebetulnya isinya itu makanan cair, makanan khusus yang diberikan buat balita stunting. Kurang lebih kita 3 bulan pemberiannya. Karena untuk balita stunting, gizi buruk atau underweight atau wasting ini pemberian kita minimal 3 bulan. Kalau untuk ibu hamil 6 bulan pemberiannya. Nah, untuk yang bayi stunting sudah kita distribusikan dan masih berjalan. Nanti kita akan evaluasi akhir sampai dengan bulan kalau nggak salah pertengahan November mungkin nanti kita akan selesai. Tapi tidak hanya itu, bahkan yang luar biasa kita punya wali kota nih yang punya banyak inovasi. Banyak inovasi ya, terobosan-terobosan baru. Banyak terobosan beliau. Salah satunya itu One ASN One Stunting. Ya betul. Nah, One ASN One Stunting ini adalah satu gerakan di mana Pak Wali Kota menggerakkan seluruh ASN yang ada di Kota Tasikmalaya untuk peduli stunting. Iya betul. Dan itu pembiayaannya itu 100% dari ASN itu. 100% dari ASN. One ASN, one tidak menggunakan dana APBD ya? Enggak boleh. Kata orang Sunda mah tekaci. One ASN, one stunting. Jadi tidak hanya memberikan makanan tambahan, tapi mereka harus turun ke lapangan. Seperti beliau diawasi oleh Pak Wali. Kita ada progresnya. Kita di satu bayi stunting. Jumlah yang stunting itu dibagi seluruh jumlah ASN yang ada. Jadi satu ASN bisa berapa orang, berapa anak? Ada satu, ada dua gitu ya. Karena tidak pas pembaginya dan itu dibagi, harus dikunjungi, harus dilihat. Nanti koordinasi dengan puskesmas pembagiannya. Nah itu One ASN One Stunting. Bahkan setiap hari Senin di apel bersama. Pak Wali selalu menyerahkan bersama dengan Pak Sekda PIN bagi ASN yang sudah berhasil anak angkatnya sudah tidak stunting lagi, gitu kan.
Nah, kemudian juga ada satu program Bager. Program Bager. Itu inovasi beliau juga. Lagi-lagi inovasi Pak Cekan ya. Inovasi beliau di Bager itu adalah satu aplikasi janjian berbuat baik dengan sesama. Jadi itu aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah kota. Kemudian apa namanya itu khusus kalau yang tadi untuk ASN, yang ini untuk sektor swasta atau perorangan. Masyarakat lah ya. Masyarakat. Kenapa apa namanya prinsipnya Pak Wali Kota betul-betul ingin menerapkan konsep pentahelik dalam pembangunan ini, khususnya dalam penanganan stunting ini. Nah, beliau kenapa bikin aplikasi supaya bantuan ini kita kan punya data, pemerintah punya data. Silahkan nanti mengisi aplikasi sendiri. Dalam aplikasi itu kita tinggal janjian mau hari apa, mau jam berapa untuk berbuat baik, untuk berbuat baik itu. Nanti kita guidance, ini yang stunting, tidak ada yang stunting kalau di Bager, ini yang PKH atau yang tidak mampu ya secara ekonomi, mohon maaf, misalkan ekonominya ada di bawah karena kita juga punya PR untuk mengentaskan kemiskinan ini. Nah, tidak hanya stunting itu juga di dalam Bager gitu kan. Terus ada lagi satu yang mudah-mudahan bisa running akhir bulan ini, yaitu yang namanya Damaskus. Wah, Damaskus ya. Ada program baru Damaskus. Apa nih Pak Damaskus? Dapur masak khusus stunting. Oh, dapur masak khusus stunting. Kenapa kok lahir program ini gitu kan? Dari program One ASN One Stunting, kemudian dari Bager, ya mohon maaf ini sekaligus mungkin otokritik buat kita semua ya. Kami memberikan itu misalkan telur ya, karena butuh protein hewani. Betul, protein. Kita kasih harusnya cukup seminggu, baru 2-3 hari udah habis gitu kan. Nah ini kan jadi kenapa tuh bisa habis cepat begitu? Jadi kendala tersendiri kan, kita harus mengedukasi sehingga lahirlah program stunting ini. Kalau stunting ini harapan kami Damaskus, ya di bawah arahan Pak Wali dan Pak Sekda itu, kalau stunting itu oke deh kalau begitu kita yang masak, kita yang makan, kita yang nyuapin gitu kan. Sampai disuapin. Nah itu yang masak juga kita ngasih, kita suapin juga ya. Kita siapin nanti karena ini di akhir tahun ya, inovasinya muncul di akhir tahun, Oktober, November, Desember ini mudah-mudahan kita bisa running akhir bulan ini. Karena apa namanya kita yang nyiapin makanan, nanti kita melibatkan kader. Nanti kader yang mengantarkan didampingi dengan apa namanya petugas dari puskesmas. Kita tungguin sampai habis itu makanan gitu kan, biar kita supaya yakin tepat sasaran sasaran persis gitu kan. Nah nanti di tahun 2024 program Damaskus itu mungkin pasti akan kita lanjutkan lagi. Apa namanya termasuk perbaikan gizi masyarakat. Program Damaskus akan kita berikan, mungkin akan ada modifikasi di dalam penyiapannya. Rencananya ke depan kami ingin juga kan tidak hanya bisa memberikan makanan, tapi kan yang lebih penting lagi mengedukasi masyarakat. Gimana sih sebetulnya dengan beliau nanti kita, gimana sih apakah harus mahal untuk menyiapkan makanan bergizi itu? Nanti di tahun depan mudah-mudahan bisa kita langsung running. Tidak hanya kita nyiapin, tapi ke depan harapannya masyarakat yang nyiapin, kader yang nyiapin, kita latih mereka, kita bimbing mereka dengan para ahli gizi yang kita miliki. Nanti masak bareng di Damaskus itu, nanti kita distribusikan bareng. Nah, tidak hanya untuk stunting atau yang underweight, tapi untuk ibu hamilnya juga. Ibu hamil juga ikut juga karena kami menyadari hari ini yang harus kita intervensi nggak harus yang stuntingnya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ibu hamilnya, remaja putrinya, dan kita juga di Dinas Kesehatan sudah membentuk kan kalau kita selama ini kenal posyandu balita, sekarang kita ada posyandu remaja.
Ada Pak? Ada posyandu remaja, kita udah bentuk 47. Wah luar biasa, 47 nah, posyandu remaja. Ya? Nah sebetulnya ini mudah-mudahan mereka menjadi agent of change-nya ya, betul. Urusan kesehatan. Mereka yang akan mengkampanyekan urusan kesehatan. Ya. Tapi lagi-lagi sehebat apapun fasilitas, aturan, regulasi, program yang kita gulirkan, yang kita bahas kemudian kita luncurkan, kalau tanpa dukungan masyarakat, kemudian masyarakat ya juga apa namanya tidak begitu aware terhadap, apalagi kalau apatis, nah ini tentu akan tidak maksimal. Oleh karena itu butuh dukungan bersama, butuh kolaborasi bersama. Kita dari pemerintah, KB, Dinas Kesehatan, kemudian sekolah, Dinas Pendidikan, seluruh OPD, semua ya. Termasuk pesantren gitu kan. Dalam hal ini kami sangat berharap sekali dan pesantren ini kan punya potensi yang luar biasa untuk dijadikan agent perubahan di dunia kesehatan. Nah, apa namanya? Itu beberapa apa namanya langkah yang sedang kita jalankan hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Uus juga Bu Yani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan boleh tadi mungkin menambahkan dari Bu Yani silakan. Ini bentuk keseriusan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Mungkin tadi ketinggalan. Kita telah ada SK tim pembentukan percepatan penurunan stunting. Oh, ada timnya ya, tim tingkat khusus kota sampai ke tingkat kecamatan. Jadi itu harus ada semua dari elemen bawah sampai ke atas itu harus sama-sama bergerak ada itikat untuk menurunkan stunting. Jadi salah satunya itu sudah ada regulasinya mengenai keseriusan pemerintah dan juga tadi mengenai Damaskus juga. Ini kemarin sudah ada kegiatan dahsyat ya Pak. Jadi kita sudah dilatih untuk menu anak stunting itu seperti apa. Memang tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting bergizi. Dengan ada produk di dalam kota juga sudah bisa. Asal bisa mengolahnya dengan kadar gizinya yang berimbang. Iya, betul. Itu saja Pak. Siap. Terima kasih banyak Ibu Yani, Pak Uus atas waktunya. Mohon maaf nih waktunya sangat singkat. Baik, jadi stunting ini memang menjadi masalah kita hari ini dan kita berharap bahwa akang teteh sekalian bisa paham tentang stunting sehingga kita bisa melahirkan generasi yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini di tahun-tahun yang akan datang. Jadi generasi yang betul-betul cerdas, rohani, jasmani dan rohaninya. Hatur nuhun, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Yani dan Pak Uus. Hatur nuhun pisan. Saya tutup bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.